Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini hari apa? Hari ini hari Kamis. Tanggal berapa? Tanggal 18. Bulannya apa? Bulan Juni. Ketemu lagi sama Ustazah Siam. Hari ini Ustazah Siam mau mengajak teman-teman melihat video tentang bencana alam. Nah, teman-teman tahu tidak kalau ada bencana alam kita harus ngapain ya? Nah, video ini Ustazah Siam mau memberitahu teman-teman cara pencegahan dan apa yang kita lakukan saat bencana alam. Yuk kita nonton sama-sama. Jika terjadi gempa, kemana kita harus pergi? Segera keluar rumah atau bangunan tempat kita berada, pergi ke lapangan yang terbuka. Tempat mana saja yang harus kita hindari? Pertama, bangunan tinggi. Kedua, pohon. Dan yang ketiga, tiang listrik. Jika kamu sudah tahu tempat menyelamatkan diri, sekarang kamu harus tahu juga cara-cara menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Lindungi kepalamu misalnya dengan bantal. Berlindunglah di bawah meja dengan posisi siaga. Jauhi jendela kaca, barang-barang yang tergantung di dinding atau langit-langit rumah yang bisa menimpamu. Jika kamu ada dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift, gunakanlah tangga darurat. Apabila kamu sedang berada di dalam lift, tekan tombol keluar untuk lantai terdekat dan segera keluar. Jika kamu sedang dalam kendaraan, hentikanlah keluar dan cari tempat yang aman. Jika sedang berlari, perhatikan tanah yang kita pijak, hindari tanah yang retak. Jika tsunami, kemana harus kita pergi? Bukit, pohon yang tinggi, dan bangunan yang tinggi dan kokoh. Tempat mana saja yang harus kita hindari? Pertama, pantai, dan yang terakhir, tiang listrik. Jika gunung meletus, kemana kita harus pergi? Ke lembah atau tempat terbuka. Tempat mana saja yang harus kita jauhi? Pertama gunung, kedua tebing, yang terakhir aliran lava. Jika banjir, kemana kita harus pergi? Ke bukit atau tempat yang lebih tinggi. Tempat mana saja yang harus kita hindari? Sungai dan pantai. Apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, matikan aliran listrik. Kedua, pindahkan barang-barang berharga, makanan, dan obat-obatan ke tempat yang tinggi.
Pindahkan juga barang-barang bergerak ke daerah yang lebih tinggi. Amankan zat atau cairan yang bisa mencemari air. Jangan melintasi genangan banjir. Jangan berjalan sendirian. Carilah orang dewasa yang bisa menemanimu. Kuncilah pintu jika kita harus meninggalkan rumah. Jika longsor, tempat mana saja yang harus kita tuju? Lapangan terbuka. Tempat mana saja yang harus kita hindari? Tebing, bukit. Tempat yang harus kita tuju, rumah, bangunan. Tempat yang harus dihindari, lapangan terbuka, pohon. Tempat yang harus kita tuju, lapangan terbuka. Tempat yang harus kita hindari, lokasi kebakaran, tiang listrik, tinggalkan lokasi kebakaran secepatnya. Jika kamu akan keluar dari bangunan yang terbakar, rasakan dulu panas di pintu. Bila terasa panas, jangan dibuka. Jika ada asap, berjalan merangkaklah. Jangan kembali ke dalam ruangan. Jika kamu terjebak dalam ruangan, gulung dan sumpalkanlah handuk atau kain gorden ke lubang pintu, sehingga asap tidak akan masuk. Jika di dalam ruangan ada telepon, segera hubungi dinas kebakaran di nomor 111. Buatlah bendera berwarna dengan bahan yang ada di sekitarmu dan lambaikanlah supaya petugas dapat menemukanmu. Tetaplah tenang dan berusahalah untuk bernapas dengan tenang. Wah, Siti, kamu ternyata sudah sangat siap sekali menghadapi bencana. Ngomong-ngomong, kamu memang gak takut ya? Rasa takut pasti ada, tapi kata Bu Guru, yang penting adalah siaga dan waspada, juga sikap tenang. Jika kita panik, semua yang sudah kita siapkan akan sia-sia. Jadi kita harus tenang, oke? Kalau bencana sudah mulai reda, ayo kita lakukan hal-hal berikut ini, teman-teman. Pertama, mencari bantuan ke tempat-tempat yang penting seperti posko bencana, palang merah, polisi, dan petugas rumah sakit dan kesehatan. Mencari anggota keluarga yang hilang atau tertimpa reruntuhan dengan mendatangi posko bencana dan mengunjungi lokasi bencana setelah keadaan sudah aman. Membantu korban yang terluka, yang terjebak dalam bangunan, dan jika memungkinkan memberikan pertolongan pertama pada korban dan mencari pertolongan medis yang terdekat. Juga membantu kerabat atau tetangga yang membutuhkan pertolongan khusus, seperti bayi, perempuan hamil, anak-anak, orang tua, serta orang yang cacat. Jika keadaan benar-benar sudah aman, pulanglah ke rumah, periksalah dulu kerusakan rumah. Pastikan seluruh anggota keluarga kita berada dalam keadaan aman dan selamat. Apabila berada di kampung pengungsian, kita bisa mengerjakan beberapa hal seperti turut serta membantu menyediakan makanan, minuman, obat-obatan, serta tenda untuk menampung jumlah pengungsi. Menyalurkan bantuan yang diterima untuk keperluan para pengungsi
serta membantu menginformasikan jumlah dan keadaan pengungsi akibat bencana yang telah terjadi. Kasihan sekali ya mereka yang terkena bencana. Nah, itu dia tadi videonya. Sekarang teman-teman sudah tahu kan cara apa yang harus kita lakukan kalau ada bencana alam. Oke, sekian dari Ustazah Siam. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman di rumah tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.